Jangan lupa ya untuk ngeklik tombol subscribe seperti yang gambar di bawah ini, karena pada dasarnya klik tombol subscribe itu gratis kan, dan juga itu membuat kami untuk jadi lebih semangat untuk bikin video-video yang beredukasi lainnya. Dan kemudian jangan lupa ya untuk klik tombol lonceng notifikasi agar kami menjadi lebih semangat untuk upload video-video yang baik lainnya. Dan juga don't forget to hit like. Halo para sahabat semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka, Dunia Sahabat Sawit dan Karet. Berbicara tentang karet, itu berapa bulan yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa pertama kali karet ditemukan di benua Amerika. Pada saat itu, tahun 1476, ketika Christopher Columbus berkunjung ke Amerika atau mendarat di Amerika, beliau merasa heran kenapa anak-anak Indian itu memainkan segumpal benda di mana kalau dilemparkan ke tanah itu bisa memantul kembali. Setelah beliau cross check melalui anggotanya, ternyata itu adalah karet, dan karet itu terdapat di daerah Brazil, maka disebut dengan Hevea brasiliensis, dan terletak di hutan hujan Amazon di daerah Brazil. Pada saat itu, setelah tahun 1731, itu sudah mulai untuk riset mengenai karet. Namun itu tidak terus berkembang. Pada tahun 1770, baru diketahui bahwa karet ini bisa dijadikan penghapus. Ternyata penghapus itu sudah dikenal pada abad 18. Nah, terus pada tahun 1838, itu Charles Goodyear itu menemukan bahwa karet ini ketika dipanaskan, dicampur dengan belerang, dipanaskan, ternyata bisa menjadi barang yang keras dan elastis, dan dia tahan terhadap segala macam cuaca. Ini yang disebut dengan vulkanisasi. Akhirnya Charles Goodyear ini dinobatkan sebagai bapak vulkanisasi. Inilah pada awalnya penemuan karet tersebut. Kemudian lebih kurang 26 tahun kemudian, karet ini masuk ke Indonesia. Memang kita ketahui bahwa negara kita itu pada saat itu masih dalam penjajahan Belanda. Memang dalam penjajahan ini ada plus dan minusnya, di mana plusnya adalah banyak hal-hal tanaman-tanaman yang bukan tanaman Indonesia itu penjajah membawanya ke Indonesia. Seperti kita kenal dengan sawit juga bukan tanaman asli Indonesia. Demikian juga dengan karet, ternyata bukan juga tanaman asli dari Indonesia, justru berasal dari daerah Amazon atau daerah di benua Amerika Serikat. Nah, pada saat itu ada seorang Belanda yang bernama Hofland. Pada tahun 1864, beliau ini membawa karet ini atau tanaman karet ini atau benih karet ini, dan pertama kali ditanam di kebun raya Bogor. Awalnya karet ini hanya sekedar untuk koleksi atau sebagai hiasan saja. Namun lama-kelamaan tanaman karet mulai menyebar di beberapa daerah. Itulah asal-usul pertama kali karet itu masuk ke Indonesia. Penanaman karet di Indonesia itu belum mengkategorikan tentang kualitasnya. Maka karet itu hanya ditanam saja, jadi tanpa memandang kualitasnya. Baru pada awal abad 20, itu sekitar tahun 1910, baru mulai diadakan seleksi untuk memisahkan tanaman-tanaman karet yang berkualitas. Kemudian lanjut lagi pada tahun 1917, baru pertama kali ditemukan tentang okulasi atau mengambil kulit atau tunas itu ditempelkan ke pohon yang lain sehingga dia bisa menghasilkan karet yang lebih banyak atau karet yang unggul yang sekarang kita yang sudah dikenal dan telah dikembangkan, sehingga banyak sekali varietas unggul dari karet tersebut. Keunggulan karet tersebut ini adalah ketika di daerah itu getahnya itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan karet biasa. Itulah gunanya kenapa dilaksanakan okulasi tersebut. Dari situlah karet itu mulai berkembang. Memang kalau kita lihat itu, ternyata sawit itu lebih duluan masuk ke Indonesia dibandingkan dengan karet. Tapi sawit pada zaman itu masih kalah tren, dan lebih tren pada saat itu adalah karet. Maka karet itu berkembang sangat pesat. Ternyata karet ini juga tumbuh subur di Indonesia karena Indonesia letaknya di daerah garis khatulistiwa dan curah hujan yang sangat banyak.
Memang banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang dari negara-negara lain seperti Amerika, Afrika yang datang ke Indonesia justru tumbuhnya lebih bagus daripada dari daerah asalnya. Karena apa? Karena Indonesia itu curah hujannya banyak, dan untuk hasil bumi seperti juga palawija, karet, semua yang berhubungan dengan hasil bumi, pada dasarnya tanaman itu banyak membutuhkan air. Makanya di Indonesia atau daerah Khatulistiwa, khususnya di Asia Tenggara itu curah hujan dan curah hujannya tinggi, makanya segala sesuatu atau tanaman yang ditanamkan di Indonesia itu akan tumbuh lebih subur dari daerah asalnya. Kita lihat juga karet ini bukan hanya Indonesia, sekarang semakin berkembang. Indonesia, Thailand, Malaysia, ada juga Laos, Kamboja, Myanmar, Vietnam. Bahkan sekarang Afrika sendiri sudah juga menanam karet, India sendiri juga ada, bahkan Tiongkok sendiri juga ada karet. Tapi di sana dibandingkan dengan daerah Asia Tenggara itu masih kalah jauh, karena di daerah tropis di mana curah hujannya kita ada 2 musim, hanya musim kemarau dan musim penghujan. Sedangkan di daerah lain, di negara lain itu ada musim dingin yang sebenarnya kurang cocok untuk tanaman-tanaman palawija maupun karet atau tanaman hasil bumi ini. Dan ketika dibawa ke Asia Tenggara, maka pertumbuhannya jauh lebih bagus dari negara asalnya. Itulah seputar karet di Indonesia itu, yang sekarang dengan adanya karet ini maka banyaklah berdiri crumb rubber yang tujuannya adalah untuk komoditas ekspor. Terima kasih. Semoga kita selalu sehat, sukses, bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.